Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilpa Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 860357415. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah yaitu praktikum IPA di SD pada modul 7 optik KP1 yaitu sifat cahaya dengan judul percobaan yaitu pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu cermin datar, centong nasi atau sendok sebagai pengganti cermin cembung dan cekung, HP atau senter, busur derajat, kertas putih, layar celah cahaya, dan lilin. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Langkah percobaan pada pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian letakkan celah cahaya di depan cermin datar, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya, kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, prosedur pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, susunlah alat dan bahan, kemudian nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya, gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan bahwa cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, langkah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat dan bahan, kemudian nyalakan lilin, amati jalannya berkas cahaya, gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pemantulan cahaya sangat dipengaruhi oleh karakteristik permukaan cermin dan jarak benda. Pada cermin datar, pemantulan memenuhi hukum Snellius, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul, serta menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya, sehingga selalu membentuk bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Sebaliknya, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya dan membentuk bayangan nyata, serta terbalik saat benda berada di luar fokus, di mana semakin jauh jarak benda dari cermin, maka jarak bayangannya akan semakin dekat dan ukurannya semakin kecil. Selanjutnya yaitu saya akan melaksanakan praktikum pada modul 7 optik KP2 lensa cembung dan cermin cekung. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu sendok sebagai pengganti lensa cembung dan cermin cekung, layar, dan sumber cahaya. Apa itu cermin dan lensa? Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Langkah percobaan pada lensa cembung. Yang pertama, susunlah alat dan bahan, kemudian nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Selanjutnya yaitu langkah percobaan cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat dan bahan, nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan cermin sedemikian rupa, ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda.
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung memiliki sifat konvergen dengan nilai jarak fokus yang selalu konstan, yaitu masing-masing 2 cm dan 2,4 cm. Percobaan ini membuktikan bahwa jarak benda berbanding terbalik dengan jarak bayangan. Semakin jauh benda diletakkan, maka bayangannya akan terbentuk semakin dekat. Selain itu, sifat simetris hukum optik terbukti secara akurat ketika posisi benda dan bayangan dapat saling bertukar tempat, serta menghasilkan jarak yang sama besar saat benda diletakkan tepat di titik pusat kelengkungan.